ini ya, termasuk salah satu cabai yang terkena lodoh ya, terkena bercak karena daun. Nah, biasanya kalau yang dapat teratasi atau terkendalikan ya, itu enggak mati dalam satu pohon. Kadang seperti ini, saat bagian pucuk daun, ranting, dan ini yang rantingnya mati. Nah, bagian bawah sini ya, bagian bawah selama tidak terkena busuk batang atau bakteri, itu akan tetap hidup selama dia masih kena. Selama tanaman cabai ini hanya terkena daun, ranting, pucuknya ya, itu masih dapat teratasi. Yang penting intinya cepat-cepat dikendalikan dengan cara merolling, karena fungisida itu kan banyak ya, fungisida tembaga, sulfat, sulfur itu dan non tembaga. Nah, ini yang tadinya daun dan rantingnya rontok, mulai ada semi lagi ya, semi lagi ini keluar. Ini nanti tetap hidup selama tidak ada batang pangkal di sini mengalami kebusukan akibat jamur atau bakteri. Seperti ini ya. Yang penting cepat teratasi saja ya bagian daun. Ini kan masih ke daun ya, belum ke pucuk dan ranting-rantingnya ya. Dengan syarat yang penting pangkal batang tidak terinfeksi jamur atau tidak terinfeksi bakteri. Ini masih bisa dikendalikan. Memang agak susah-susah ya untuk mengendalikan kalau sudah terkena lodoh kayak begini ya. Susahnya itu kan karena kita harus cepat-cepat menemukan, merolling fungisida yang bisa memutus resisten dari fungisida sebelum yang telah kita pakai terus menerus. Itu yang kita harus putus. Biasa dia kebal, makanya setelah terserang akan terserang terus karena sudah kebal, tidak dapat diatasi. Itulah gunanya untuk merolling ya, sebenarnya untuk mencegah resisten dari fungisida tersebut. Ini ya, sekalipun kapasitas atau konsentrasi fungisidanya tersebut di atas rata-rata, harganya pun di atas rata-rata, terkadang tidak sesuai, bisa resisten pada cabai kita karena faktor alam yang memang kita tidak bisa menentang, kita tidak bisa rubah faktor alam. Itu yang kita harus berpacu terhadap faktor alam tersebut. Malah terkadang dengan bahan aktif berbeda, harganya pun murah, itu malah bisa menjaga. Makanya di setiap tempat itu kadang mempunyai fungisida yang berbeda dalam cara mengatasinya untuk mencegah memutus resisten ini ya. Itu enggak sama. Seperti ini ya, ini sudah besar, ini sudah berbuah sebenarnya untuk cabai ini ya. Ini bisa saya prediksi nanti akan kembali semi dan hidup ya, karena tidak mengalami pembusukan di pangkal batang. Nah, apalagi keluar daun-daun muda ya. Nah, dari sini ya, ini berarti ada angka harapan hidupnya. Ini hanya bagian-bagian tertentu yang kering dan nanti akan mati, bagian yang lainnya akan keluar tunas-tunas daun baru ini.